He Xuan sang assassin. Hehehe. Ketemu kalian. He Xuan langsung melompat dari kuda silumannya ke lantai atas penginapan ayam jago. Xiao Yue masih merasa kelelahan karena melakukan terobosan kultivasi 3 kali berturut-turut, sedangkan Fang Yuan tersenyum menatap jendela, tak menyangka ada ahli bela diri kuat di kota Yewang ini. Yare. Apakah Anda memiliki kelainan seksual satu, memiliki hobi mengintip kamar orang lain? Fang Yuan menyambut kedatangan He Xuan dengan tinju naga penggetar langit tahap pertama. He Xuan hanya menggunakan tapak tangannya saja untuk menangkis serangan tinju ranah penempaan tubuh tahap Tian di hadapannya tersebut, karena perbedaan basis kultivasi mereka ibaratkan batu kerikil dan gunung. Namun, ia terkejut tiba-tiba tubuhnya terhempas ke belakang dan berguling-guling hingga menabrak dinding-dinding rumah penduduk serta tembok kota Yewang, kemudian berhenti saat tubuhnya ditahan pohon besar di luar tembok kota. Sial! Kenapa dia memiliki kekuatan sebesar itu? Apakah dia memakai artefak kelas surga atau sengaja menyembunyikan basis kultivasi aslinya? He Xuan menyeka darah yang menyembur dari mulutnya dan berusaha berdiri kembali. Kenapa GG merusak dinding kamar? Kita tidur di mana lagi? Xiao Yue terkejut dengan kelakuan suaminya itu yang tertawa dan langsung melompat turun ke halaman penginapan ayam jago. Kita tidak bisa berlama-lama di sini lagi. Bawa kuda siluman keluar tembok kota dan aku akan sparring dulu melawan ranah Saint tadi. Mencoba apakah setelah melawan siluman yang setara ranah immortal dan disambar petir ilahi telah memperkuat fisikku. Sahut Fang Yuan langsung berlari ke arah He Xuan terhempas. Sedangkan Xiao Yue hanya menghela nafas panjang, karena ia harus memberikan penjelasan pada pemilik penginapan sebab suaminya telah merusak dinding kamar nomor 25 tersebut. Xiao Yue melompat ke bawah dan pemilik penginapan langsung menghampirinya dengan wajah cemberut, tetapi tidak berani memarahinya, karena merasakan basis kultivasi Xiao Yue kini jauh lebih tinggi darinya. Nona apa yang kalian lakukan pada penginapanku? Pemilik penginapan ayam jago memberanikan diri bertanya. Xiao Yue tidak langsung menjawabnya, tetapi ia berpikir sejenak. Kalau dalam situasi begini, biasanya suaminya akan berakting menjadi tokoh besar dari kekaisaran atau klan besar. Tuan tak perlu khawatir, aku adalah anak kaisar, hal sepele seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Sahut Xiao Yue sembari memperhatikan kantung penyimpanannya, apakah masih ada sisa tabungannya, karena semua kepingan emas hasil lelang lotus putih ada pada Fang Yuan. Pemilik penginapan terkejut mendengar ucapan Xiao Yue. Tetapi kami tidak pernah mengetahui tentang Anda, Tuan Putri. Setahunya hanya Putri Wang Yuqing saja anak perempuan kaisar yang masih remaja, sedangkan wanita yang mengenakan penutup wajah ini belum pernah ia dengar kabarnya. Xiao Yue bernafas lega. Ternyata ia masih menyimpan 5 keping emas di kantung penyimpanannya dan langsung menyerahkan 5 keping emas tersebut pada pemilik penginapan. Hehehe. Tuan pemilik penginapan wajar tidak mengetahuinya, karena aku hanya anak haram kaisar, sahut Xiao Yue tertawa pelan dan berjalan menuju kandang kuda siluman sembari berkata, ibuku itu adalah wanita penghibur di rumah bordil. Makanya keberadaanku dan ibuku dirahasiakan. Pemilik penginapan dan patriark serta penatua klan San yang berada di halaman kediaman klan San tersebut hampir muntah darah mendengar ucapannya, karena ucapannya itu adalah rahasia kaisar, tetapi ia malah dengan polos mengatakannya. Mereka menatap punggung Xiao Yue yang menunggang kuda siluman menghilang di kegelapan malam dan kemudian berpikir harus merahasiakan. Rahasia kelam kaisar, kekaisaran Jingxi tersebut, karena bila kabar ini tersebar, maka seluruh penduduk kota Yewang bisa dieksekusi mati. Di istana kekaisaran Jingxi,
Kaisar sedang menggoda permaisuri agar mau membuat pangeran atau putri yang baru, tetapi ia tiba-tiba bersin saat bibirnya hampir mematuk bibir permaisuri, sehingga wajah cantik permaisuri menjadi basah dan langsung mendorong tubuh kaisar, karena tidak mood lagi melanjutkan percintaan mereka. Apa ada yang sedang menjelek-jelekkan diriku? Ya. Gumam kaisar, karena ranah Chaos Ancient God tak mungkin sakit seperti manusia fana lainnya. Ayo dong, permaisuriku. Ini sudah di ujung tanduk. Godanya lagi tetapi permaisuri malah menarik selimut menutup seluruh tubuhnya. Kaisar hanya menghela nafas panjang dan mengutuk orang yang telah membicarakan dirinya tersebut. Dia kemudian melakukan cara-cara lama untuk menyalurkan hasratnya itu, sembari membayangkan wajah cantik pemain guqin, alat musik tradisional China, yang datang ke istana beberapa hari yang lalu. Apakah Anda anggota keluarga He? Tebak Fang Yuan yang kini berdiri beberapa langkah di hadapan He Xuan. Sepertinya kamu sudah menyadari tujuan kami, pantas saja Tuan Muda He bisa kalian kelabui. He Xuan menarik pedang roh kelas kuning dari sarung pedang di punggungnya. He Xuan juga mengalirkan ki pada pedangnya itu dan roh beladiri serigala api muncul membantunya. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh ranah Tianzun dan yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, sedangkan yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah, hanya bisa membuat siluet dari ki saja. He Xuan tidak menyangka Fang Yuan masih bersikap tenang setelah ia mengeluarkan roh beladiri serigala api, dan ia menduga mungkinkah Fang Yuan memang menyembunyikan basis kultivasinya, makanya ia bisa terhempas oleh tinjuan pemuda yang harus mereka bunuh tersebut. Fang Yuan tidak menarik pedang matahari dari sarung pedang di punggungnya, karena melawan musuh kuat seperti ini, hanya bisa dilakukan dengan jurus tinju naga penggetar langit dan teknik pernafasan alam yang telah ia kuasai hingga ke tahap sempurna. Energi spiritual di sekitar mereka tiba-tiba mengalir menuju Fang Yuan, sehingga He Xuan mengerutkan keningnya. Ini adalah teknik pernafasan alam, apakah kamu reinkarnasi dewa itu? He Xuan teringat dengan catatan naskah kuno yang ada di kediaman klan He, di mana tertulis Ratu Yue memiliki kekasih yang berasal dari domain dewa dan memiliki teknik pernafasan alam yang dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Hah? Reinkarnasi dewa? Fang Yuan tidak menyangka ada yang mengenali teknik pernafasan alamnya. Apakah jurus ini yang telah menghancurkan kerajaan alam Heidong kalian? Dengan santai tanpa rasa bersalah, ia malah bertanya pada He Xuan yang sangat marah mendengarnya, karena merasa Fang Yuan mengolok-olok sejarah masa lalu leluhurnya. Bunuh dia! Seru He Xuan dan roh beladiri serigala api langsung menyemburkan kobaran api pada Fang Yuan, sedangkan He Xuan langsung mengayunkan pedang roh kelas kuningnya memanfaatkan kobaran api yang menutupi penglihatan Fang Yuan. Namun, tiba-tiba niat pedang muncul dari kobaran api yang membuatnya berhenti melangkah dan langsung menebas niat pedang yang terbuat dari ki api tersebut. Ternyata niat pedang yang sangat lemah, gumam He Xuan yang menyangka niat pedang tersebut sekuat tinjuannya tadi. Namun, niat pedang ini berhasil membuat Fang Yuan mundur beberapa langkah menghindari kobaran api dari serangan roh beladiri serigala api milik He Xuan. Roh beladiri serigala api melompat tinggi dan bersiap menerkam Fang Yuan yang malah memasang kuda-kuda beladiri. Kepalan tinjunya tampak terkumpul energi spiritual yang sangat padat, sehingga tiba-tiba He Xuan merasa roh beladiri serigala api merasa panik. Sial! Terlambat untuk menghindar. Gerutu He Xuan segera melesat ke arah Fang Yuan yang bersiap adu kekuatan dengan roh beladiri serigala apinya. Gerakan pertama jurus Inferno. He Xuan menebas pedangnya ke arah Fang Yuan yang masih berjarak 10 langkah darinya. Fang Yuan vs He Xuan. Boom!
Tiga energi spiritual yang sangat kuat beradu, tetapi kobaran api yang keluar dari mulut roh beladiri serigala api malah membakar dirinya sendiri, karena energi spiritual dari tinju penggetar langit milik Fang Yuan lebih kuat. He Xuan terkejut. Dia tak menyangka tangan kiri Fang Yuan juga berhasil memaksa dirinya terpental beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah lagi, akibat roh beladiri serigala api terluka parah dan tidak memungkinkan digunakan lagi. Sial! Kenapa dia bisa memiliki kekuatan setara ranah immortal? Gerutu He Xuan sembari menggenggam erat gagang pedangnya dan menarik kembali roh beladiri serigala api ke dalam dantiannya. Butuh berbulan-bulan untuk bisa menggunakan kembali roh beladirinya itu, sehingga wajahnya masam menatap Fang Yuan yang menyeringai menatapnya. Fang Yuan tidak menyangka ternyata kekuatannya telah setara dengan ranah immortal, padahal awalnya ia hanya ingin memaksa He Xuan untuk mundur saja, karena biasanya ia hanya imbang melawan ranah Sein saat menggunakan teknik pernafasan alam dan jurus tinju penggetar langit. Kemana kesombonganmu tadi, bos? Apa klan He tidak memiliki penatua ranah immortal untuk sedikit memaksa tuan muda ini mengeluarkan keringat? Fang Yuan mengejeknya, karena merasa sudah diambang kemenangan, apalagi He Xuan sudah menarik kembali roh beladirinya. Walaupun tidak bisa menggunakan roh beladiri serigala api, He Xuan masih bisa mengalirkan ki pada pedang roh kelas kuning miliknya. Gerakan ketiga jurus Inferno. He Xuan mengayunkan pedang ke arah Fang Yuan yang menekan kakinya, sehingga tanah pijakannya langsung bergetar dan kerikil-kerikil kecil berterbangan di sekitarnya. Hanya dalam satu kedipan mata saja, Fang Yuan telah berada tepat di hadapan He Xuan yang langsung terkejut. Apa? Ayunan pedangnya masih di atas kepalanya, tetapi kepalan tangan Fang Yuan telah bersarang di wajahnya yang mengeluarkan bunyi retak pada tulang wajahnya. Tubuh He Xuan terhempas puluhan langkah ke belakang dan menumbangkan 5 pohon besar, meninggalkan kondisi tubuhnya yang menyedihkan, serta wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Namun, sebelum jatuh pingsan, ia dengan susah payah menggerakkan tangannya untuk menembakkan kembang api pertanda ia telah dikalahkan, berharap rekannya yang terdekat dari kota Yewang datang menolongnya. Fang Yuan mendekati tubuhnya dan mengambil kantung penyimpanan milik He Xuan. Dia memeriksa urat nadinya apakah masih berdenyut. Dia masih bernafas. Namun, maaf Anda telah mencari masalah dengan tuan muda ini, jadi tak ada ampunan bagi musuh yang sangat berbahaya seperti Anda, karena tidak menutup kemungkinan Anda akan menjadi pendekar hebat di masa depan dan mencari tuan muda untuk menuntut balas atas apa yang terjadi hari ini, bisik Fang Yuan menutup aliran pernafasan ke paru-paru He Xuan dengan energi spiritualnya dan He Xuan langsung meregang nyawa sembari memegang erat tangan Fang Yuan. Xiao Yue menghampiri Fang Yuan dan berkata, "GG mengalahkan ranah Sein." Dia terkejut, karena Fang Yuan selalu berkata hanya bisa menaklukkan ranah Tianzun saja, tetapi kali tubuh ranah Sein tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Iya dong, masa Yuer saja yang mengalami peningkatan kekuatan hehehe. Fang Yuan melompat ke punggung kuda siluman dan Xiao Yue langsung memukul pelan punggung kuda siluman untuk segera berlari meninggalkan kota Yewang. Apakah dia anggota klan He? Xiao Yue menebak asal klan ahli beladiri ranah Sein tersebut. Iya, sahut Fang Yuan sembari menghela nafas panjang. Aku takut kita akan disergap oleh ranah immortal klan He, karena dia telah menembakkan kembang api yang menunjukkan lokasi kita, kata Fang Yuan sembari menengadah menatap bintang di langit. Xiao Yue hanya diam saja, ia tahu nada bicara suaminya itu menunjukkan rasa kekhawatiran, takut mereka akan tertangkap oleh anggota klan He. Xiao Yue berpikir sejenak,
Saat ini mereka berada di wilayah barat Kekaisaran Jingzi dan berencana akan menuju Gunung Tai yang merupakan perbatasan antara Kekaisaran Jingzi dan Kekaisaran Wei. Bagaimana kalau kita ke wilayah selatan saja? Karena aku yakin klan He tidak akan menyangka kita akan ke wilayah selatan lagi. Usul Xiao Yue. Sepertinya ide bagus, karena wilayah yang paling berbahaya adalah wilayah yang paling aman. Itu sih, yang dikatakan dalam cerita-cerita dongeng, sahut Fang Yuan langsung menyetujui usulan Xiao Yue. Kuda siluman yang awalnya menuju arah barat langsung dibelokkan menuju arah selatan. He Tian datang bersama 7 asasin klan He menunggangi siluman elang ke kota Yewang. Namun, wajah He Tian sangat berkerut saat melihat tubuh He Xuan tergeletak sangat mengenaskan. Apakah mereka menyewa ahli bela diri yang sangat kuat? Gumam He Tian, karena itu adalah pilihan paling tepat. Apalagi mereka telah mendapatkan 1 juta keping emas saat lelang lotus putih. Dengan uang sebanyak itu, menyewa 5 atau 10 rana immortal sangatlah mudah bagi Fang Yuan, apalagi menurut informasi yang ia terima, anak itu sangat cerdik dan sering menipu pihak yang berusaha menekannya. Kami akan menggeledah kota Yewang ini, bos. Seru salah satu anak buah He Tian. Tidak perlu, mereka pasti sudah kabur. Sahut He Tian berpikir ke arah mana mereka akan pergi. Barat sangat dekat dengan Gunung Tai, tetapi melihat kecerdasan laki-laki itu, maka kemungkinan besar ia akan menghindari rute itu dan yang tersisa adalah ke selatan dan timur atau kembali ke ibu kota lagi untuk mengelabui kami. Gumam He Tian dihadapkan pada pilihan yang sulit. Aku dan He Han akan menuju Gunung Tai, He Jiu dan He Guan akan ke kota Wuye, sedangkan sisanya menuju arah timur dan untuk rekan-rekan lainnya, aku akan memerintahkan mereka untuk melanjutkan pencarian di sekitar mereka dan tidak perlu datang ke kota Yewang ini, kata He Tian langsung melanjutkan pengejaran pada Fang Yuan dan Xiao Yue, sedangkan untuk tubuh He Xuan, ia menyerahkannya pada klan San yang akan mengurusnya sebagai pemilik wilayah ini. Fang Yuan memperhatikan peta Kekaisaran Jingzi yang dibelinya dari paviliun Jingwu, dan melihat mereka akan memasuki kota Wuye sekitar 3 batang dupa lagi. Namun, Fang Yuan merasa anggota klan He mungkin sudah lebih dulu memasuki kota itu. Yuer, ambil jalan sebelah kanan saat pertigaan nanti, kata Fang Yuan, karena bila mengambil jalur kiri, maka mereka akan memasuki kota Wuye, sedangkan sebelah kanan maka mereka akan mengitari lingkar luar kota tersebut. Xiao Yue tidak mempertanyakan usulan suaminya itu, ia langsung mengambil jalur kanan saat sampai di pertigaan dan tak lama berselang fajar menyingsing, pertanda sudah pagi. Kita ganti posisi saja. Seru Fang Yuan karena merasa tubuh Xiao Yue sangat lemah, karena ia terus-menerus melakukan terobosan kultivasi. Baiklah GG. Sahut Xiao Yue melompat ke belakang dan langsung memeluk erat tubuh Fang Yuan. Yuan GG berkeringat. Wajahnya langsung basah saat pipinya menempel di punggung suaminya itu. Hehehe, aku lupa. Fang Yuan tertawa dan langsung mengeluarkan energi spiritual api menghangatkan tubuhnya, sehingga pakaiannya langsung kering kembali. Tidurlah sayang, godanya, tetapi suara Xiao Yue tidak terdengar lagi, karena ia langsung tertidur begitu membenamkan wajahnya di punggung Fang Yuan. Cepat sekali. Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya dan bernyanyi pelan, selamat tidur kekasih gelapku, Sepia. Suara Fang Yuan sangat merdu sekali, sehingga burung-burung langsung berhamburan saat mendengarnya. Pikiran kota Wuye. Kota Wuye besar juga, mungkin kota itu dikelola oleh klan besar, gumam Fang Yuan saat melintasi di pinggiran kota Wuye, mereka tidak memasuki kota untuk menghindari kejaran anggota klan He.
Fang Yuan mengurangi kecepatan langkah kuda siluman agar tidak menarik perhatian pihak lain. Ia tak ingin buang-buang tenaga dengan urusan sepele, karena biasanya anggota klan besar itu cukup arogan, walaupun tidak bisa semua dipukul rata begitu, tetapi mayoritas mereka akan bersikap begitu pada pihak yang lemah dari mereka. Matahari sudah agak tinggi dan saat ini adalah waktu tersibuk di kota Wuye dan sekitarnya, karena para penduduk baru mulai melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Berhenti. Seseorang menghadang laju kuda siluman Fang Yuan, sehingga ia langsung mengerutkan keningnya. Padahal ia telah berusaha bersikap baik dengan melambatkan laju kuda silumannya saat melintasi pinggiran kota Wuye tersebut. "Hei, kalian berdua mencurigakan. Cepat turun!" Bentak pria yang mengenakan jubah klan Mo. Kemungkinan besar ia adalah petugas keamanan, tetapi yang membuat Fang Yuan heran adalah kenapa ada pemeriksaan identitas di luar tembok kota. Fang Yuan tidak mau turun dari kudanya, ia justru menghela nafas panjang dan berkata, "Apakah matamu buta, Bung? Kalau sampai wanitaku bangun, maka aku akan merobek mulutmu itu," kata Fang Yuan pelan, tetapi ucapannya itu jelas sekali adalah sebuah ancaman, sehingga anggota klan Mo tersebut menatap tajam padanya. Apa yang membuat pemuda ini sangat marah? Gumamnya keheranan. "Lupakan. Dia telah menghina klan Moku dan anak ini harus ditangkap," pikirnya lagi. Tetapi tiba-tiba niat pedang tertancap di tanah dan hanya sejengkal saja di antara kedua kakinya. Dia mundur beberapa langkah. "Sialan. Apa yang kau lakukan?" umpatnya, tetapi tiba-tiba ia tersadar, kalau yang bisa membuat niat pedang hanyalah ranah alam langit. Namun, pemuda di hadapannya itu hanya ranah penempaan tubuh tahap Tian saja. "Apa yang kulakukan?" Fang Yuan mengerutkan keningnya. "Apa kau pikir sebagai anggota klan besar, tuan muda ini takut padamu?" Fang Yuan tertawa pelan. "Di masa lalu, ada banyak orang sepertimu yang meremehkan tuan muda ini. Namun, mereka akhirnya harus kembali ke dunia bawah bertemu Dewa Yama." Tubuh anggota klan Mo itu menggigil mendengar ucapannya. Dia teringat sikap arogan ini seperti tuan muda dan nona muda di klan Mo-nya, sehingga ia menebak latar belakang keluarga pemuda di hadapannya ini adalah anggota klan besar dan murid akademi Kekaisaran Jingxi. Dia lantas bertekuk lutut dan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah hingga mengeluarkan darah, sehingga para penduduk yang sedang hilir mudik berkerumun melihat adegan itu. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Ternyata tindakannya malah menarik perhatian lebih besar lagi dan berharap segera meninggalkan tempat ini. Siapakah pemuda itu? Kenapa dia sangat arogan sekali? Bahkan keduanya mengenakan penutup wajah. Apakah mereka murid-murid Akademi Kekaisaran? Siapa lagi? Cuma murid-murid Akademi Kekaisaran saja yang berani melakukan hal seperti ini pada klan besar, atau mungkin anggota keluarga kekaisaran, tetapi itu tak mungkin karena tidak ada prajurit yang mengawal mereka. Para penduduk mulai berspekulasi, mereka kelihatan senang ada anggota klan Mo yang mempermalukan dirinya di hadapan pihak yang lebih kuat darinya, walaupun sebenarnya basis kultivasinya sebenarnya sama dengan basis kultivasi Fang Yuan. Namun, kastanya kalah kuat dari pemuda misterius tersebut. Enyahlah. Kali ini aku bermurah hati. Namun, lain kali aku akan memotong mulutmu, walaupun kamu berlindung di belakang patriarkmu, seru Fang Yuan sembari melambaikan tangan dan kerumunan penduduk langsung memberikan ruang, agar kuda siluman Fang Yuan bisa keluar dari kerumunan tersebut. Anggota klan Mo tersebut menatap tajam pada kerumunan penduduk yang masih menontonnya, sehingga mereka langsung membubarkan diri, takut mereka akan terkena lampiasan amarahnya. Apa yang terjadi?
Sosok pria tampan yang berusia 30-an tahun tiba-tiba bertanya pada anggota klan Mo yang dipermalukan oleh Fang Yuan. Anggota klan Mo tersebut menoleh ke belakang dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian ia berkata, "Hormat pada Tuan Muda Mo Chen. Cepat katakan apa yang terjadi." Tanya sosok wanita cantik dengan intonasi tinggi, karena ia melihat dengan jelas adegan tadi, saat bawahan klan Mo-nya itu dipermalukan oleh pihak luar. "Jangan marah-marah begitu, Sier." Sela Mo Chen menepuk pundak wanita cantik yang merupakan kekasihnya itu. "Cih, dia terlalu lembek menjadi anggota klan Mo, kalau begini maka klan-klan lain akan meremehkan klan kita." Sahut Mo Xie membuang muka ke arah lain, sehingga Mo Chen tersenyum masam dan menatap tajam pada anggota klannya yang dipermalukan oleh Fang Yuan tadi. "Mereka adalah murid Akademi Kekaisaran dan aku tidak tahu dari klan mana mereka, tetapi pemuda itu dikawal oleh gadis yang mengenakan penutup wajah dan basis kultivasinya adalah ranah utusan dewa," jawab anggota klan Mo itu buru-buru, agar Tuan Muda Mo Chen tidak menghukumnya. Pemuda itu juga mengatakan, belum selesai ia bicara, tetapi tiba-tiba Mo Chen mengangkat tangannya. "Cukup. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian tadi." Sela Mo Chen. "Kembali aula hukum dan minta pada penatua untuk mencambuk dirimu 50 kali. Tidak, 50 kali terlalu ringan, kamu harus dicambuk 100 kali karena telah mempermalukan harga diri klan Mo." Anggota klan Mo itu menelan ludah, ia tidak menyangka akan bernasib sial hari ini. Apakah ini balasan telah melakukan adegan ranjang bersama Nona Mo Xie dalam mimpinya semalam, sehingga ia mendapat karma buruk? Mo Chen dan rombongannya hendak mengejar Fang Yuan, tetapi tiba-tiba muncul kuda siluman yang ditunggangi oleh dua orang yang cukup familiar di mata Mo Chen, sehingga ia mengerutkan keningnya. "Apa yang membuat assassin klan He mendatangi kota Wuye kami? Apakah kamu hendak melakukan pembunuhan?" Mo Chen mencibir He Jiu dan He Guan yang tersenyum lebar menatapnya. "Jangan harap kalian bisa melakukan aksi kalian dengan bebas di sini sebelum melangkahi mayat tuan muda ini," ancam Mo Chen dengan sorot mata tajam. Mo Xie juga mengenali salah satu dari mereka, karena He Jiu adalah alumni Akademi Kekaisaran Jingxi yang satu generasi dengannya. "Jangan begitu kawan lamaku. Hahaha." He Jiu tertawa terbahak-bahak. "Kami sedang melakukan pengejaran pada dua orang yang telah menipu anggota klanmu tadi," katanya lagi, sehingga Mo Chen mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu?" Mo Chen tidak menyangka anggota assassin sepertinya melakukan pengejaran secara terang-terangan, padahal bounty kepala mereka sangat besar, pasti banyak ahli bela diri yang rela bertaruh nyawa demi mengambil kepalanya agar bisa mengklaim hadiah besar tersebut. He Jie kembali tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mereka membunuh He Xuan." Sehingga Mo Chen terkejut mendengarnya. "Ah, satu lagi, mereka bukan murid Akademi Kekaisaran Jingxi, tetapi murid Akademi Kekaisaran Wei dan yang membunuh He Xuan juga bukan gadis bersamanya itu, tetapi pemuda ranah penempaan tubuh tahap Tian itu," katanya lagi masih dengan tawa cekikikan, padahal yang sedang ia ceritakan kematian tragis rekannya sendiri. Mo Chen dan Mo Xie merasa ucapannya hanyalah omong kosong belaka agar tidak ditangkap oleh klan Mo, karena He Jie dan He Guan adalah buronan pihak Kekaisaran Jingxi, apalagi He Xuan memiliki basis kultivasi ranah Sein. Sungguh konyol ia bisa mati di tangan ranah penempaan tubuh tahap Tian. "Kami berangkat lebih dulu, kalau kalian ingin menangkap pemuda itu juga, maka jangan bengong saja di sana." He Jingxi langsung memacu laju kudanya, sehingga Mo Chen merasa ditipu olehnya. "Apa yang akan kita lakukan, GG?"
Mo Xie bertanya, karena ia sangat membenci kelompok He Jie yang terkenal sering melakukan tindakan kejahatan saat masih di Akademi Kekaisaran Jingxi. Ayo kita kejar mereka. Sahut Mo Chen langsung memacu laju kuda silumannya. Kultus Xiangshu. Fang Yuan telah merasakan kehadiran Mo Chen dan rombongannya saat berada di pinggiran kota Wuye, sehingga ia memutuskan melewati jalan setapak, keluar dari jalan utama menuju wilayah selatan Kekaisaran Jingxi tersebut. Jalanan yang dilewati oleh Fang Yuan cukup lengang dan mereka hanya menemukan beberapa desa kecil saja sepanjang perjalanan. Kita sudah di mana Gege? Xiao Yue bertanya setelah tidur cukup lama dan ia melihat sekeliling mereka hanya ada pohon-pohon besar serta jalanan yang sangat sempit, membuat kuda siluman tidak bisa berlari kencang. Aku juga tidak tahu, sahut Fang Yuan merasa sudah lama tidak menemukan pemukiman penduduk. Aku memutuskan melewati jalan kecil ini setelah menyinggung klan besar di kota Wuye hahaha. Fang Yuan tertawa pelan, sedangkan Xiao Yue geleng-geleng kepala. Kenapa suaminya itu malah menambah musuh lagi, padahal musuh lama saja belum teratasi. Kuda siluman yang mereka tunggangi tiba-tiba berhenti setelah jalan yang mereka lalui ternyata telah buntu dan mereka harus menyeberangi sebuah sungai besar. Fang Yuan tidak langsung menyeberang, tetapi ia memasukkan tangannya ke dalam air dan merasakan apakah ada siluman ikan yang sedang mengintai mereka. Namun, ia tidak merasakan kehadiran mereka kecuali siluman ikan kecil-kecil yang langsung kabur akibat tekanan energi spiritual yang dilepaskan olehnya. Aman, Yuer. Seru Fang Yuan sembari melompat ke atas punggung kuda dan Xiao Yue langsung membekukan permukaan air sungai dengan energi spiritual esnya. Kuda siluman langsung berjalan di atas permukaan balok es yang memanjang hingga ke seberang sungai dan seorang gadis kecil bersembunyi di balik semak-semak menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka ada yang bisa melakukan sihir seperti dalam cerita dongeng yang diceritakan oleh kakaknya setiap menjelang tidur malam. Fang Yuan tidak merasakan kehadiran gadis kecil tersebut, karena ia tidak memiliki energi spiritual padahal ia selalu mengedarkan energi spiritualnya untuk melacak apakah ada pihak yang mengawasi atau mengikuti perjalanan mereka. Setelah kuda siluman yang ditunggangi Fang Yuan dan Xiao Yue sampai di seberang, tiba-tiba bongkahan es panjang tersebut langsung meleleh, sehingga aliran sungai kembali lancar. Kakak ini pasti bisa menyelamatkan saudari Fan Yin, gumam gadis kecil tersebut melompat ke tengah jalan, menghadang kuda siluman, sehingga Fang Yuan dan Xiao Yue langsung terkejut. Kakak cantik tolong selamatkan kakakku. Dia berteriak sembari memejamkan matanya karena takut dilindas oleh kuda siluman. Xiao Yue melompat dari kuda siluman dan mengelus pipi gadis kecil berusia 10 tahun tersebut. Apa yang terjadi pada kakakmu, Dik? Tanya Xiao Yue dengan suara lembut, sehingga gadis kecil tersebut membuka matanya dan air matanya langsung mengucur deras. Jangan menangis. Ceritakan pelan-pelan, mungkin kakak ini bisa menyelamatkan kakakmu. Kata Xiao Yue lagi. Gadis kecil tersebut menyeka air matanya dan berkata, orang-orang di desa mengatakan mereka adalah kultus Xiangshu, yang mempraktikkan teknik terlarang, yaitu melakukan kultivasi ganda pada gadis-gadis muda serta meminum darah mereka hingga kering, sehingga gadis-gadis yang mereka tangkap tidak akan ada yang kembali dengan selamat. Gadis kecil itu tampak sangat khawatir dengan keadaan kakaknya yang telah diculik oleh kultus Xiangshu. Xiao Yue tampak sangat marah, ia tidak menyangka ada kultivator yang melakukan teknik terlarang tersebut. Namun, ia langsung meredam amarahnya dan berkata, apakah mereka menyeberangi sungai ini, sehingga kamu tidak bisa mengikuti mereka? Xiao Yue menebak,
Ia telah mengikuti kultus Xiangshu ini dari desanya, tetapi ia tidak berani berenang menyeberangi sungai ini sehingga tertinggal dengan rombongan kultus Xiangshu tersebut. Gadis kecil itu mengangguk, sedangkan Fang Yuan merasa heran karena tidak bertemu seseorang sepanjang perjalanannya tadi, sehingga akan sulit mencari keberadaan kakak gadis kecil ini, belum lagi mereka juga sedang dikejar-kejar oleh musuh. Tapi aku memiliki kalung ini yang dapat beresonansi dengan kalung yang dipakai oleh kakakku, kata gadis kecil tersebut memperlihatkan kalung yang melayang ke arah hulu sungai, yang berarti para kultus Xiangshu itu tidak menyeberang sungai, tetapi mereka menggunakan kapal ke arah hulu, makanya Fang Yuan tidak bertemu dengan mereka. Xiao Yue menatap Fang Yuan yang langsung menganggukkan kepala, sehingga ia langsung menggendong gadis tersebut dan melompat ke atas punggung kuda siluman. Fang Yuan langsung memacu kuda siluman di atas permukaan sungai yang telah membeku dibuat oleh Xiao Yue, sehingga gadis kecil tersebut sangat takjub melihatnya. "Siapa namamu, Dik?" tanya Xiao Yue untuk mencairkan suasana, karena gadis kecil itu tampak cemas memikirkan nasib kakaknya. "Fan Er," jawabnya. "Apakah kakak berdua murid Akademi Kekaisaran?" tanyanya, karena kakaknya juga sering bercerita tentang Akademi Kekaisaran yang merupakan tempat menuntut ilmu para jenius bela diri. Xiao Yue tersenyum. "Iya, kalau kamu rajin berkultivasi, tidak menutup kemungkinan, kamu juga bisa memasuki tempat itu," kata Xiao Yue menghiburnya. "Fan Er akan berlatih keras agar bisa menyusul kakak ke Akademi Kekaisaran," sahutnya tersenyum manis, sehingga detak jantung Xiao Yue berdegup kencang, karena tak menyangka tujuan gadis kecil ini berkultivasi hanya untuk bertemu dengannya lagi. Kalung yang diberikan oleh Fan Er pada Fang Yuan tiba-tiba menunjukkan arah daratan, sehingga mereka keluar dari aliran sungai dan tak berselang lama muncul di jalan setapak. Mereka berjalan selama satu batang dupa dan tiba-tiba Fan Er mengatakan kalau jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sangat dekat dengan desanya, sehingga Fang Yuan keheranan, kenapa kultus Xiangshu ini melakukan hal seperti ini. Mungkinkah mereka sengaja melakukannya agar tidak bisa diikuti oleh orang lain, karena mereka takut markas persembunyian mereka diobrak-abrik militer atau klan besar. Xiao Yue menduga-duga. "Aku merasa pasti itu tujuan mereka, apalagi mereka hanya berani melakukan praktik terlarang itu di desa terpencil begini," duga Fang Yuan. "Untung saja Fan Er memiliki kalung ini, tetapi aku berharap mereka tidak menyadari kalau kalung ini beresonansi dengan kalung kakaknya, sehingga kita tidak kehilangan jejak mereka." Kalung itu berhenti beresonansi saat memasuki desa kecil yang membuat Fan Er merasa heran. "Ini adalah desa kami, apakah kakak meninggalkan kalungnya di rumah?" Fan Er buru-buru menuju rumahnya dan wanita tua langsung memeluk Fan Er karena ia telah menghilang bersamaan dengan kedatangan kultus Xiangshu tadi pagi. "Nenek mengira mereka juga mengambilmu," seru nenek tua itu menangis terseduh-seduh sambil memeluknya. "Nenek, aku harus mencari kalung kakak. Apakah nenek tahu di mana ia menyimpannya? Aku telah membawa 2 murid Akademi Kekaisaran untuk menolong kakak." Fan Er langsung memasuki rumah panggung kayu yang tampak sudah lapuk. Nenek Fan Er itu langsung terkejut mendengar ucapan cucunya dan memperhatikan Fang Yuan serta Xiao Yue. Dia menghela nafas panjang dan memperhatikan sekelilingnya yang menatap sinis pada mereka, seolah-olah kehadiran Fang Yuan dan Xiao Yue tidak diterima di desa tersebut. "Ada yang tidak beres di sini," gumam Fang Yuan membuka penutup wajahnya, begitu juga dengan topi caping yang ia kenakan, agar terlihat menghormati mereka. "Kalian sebaiknya segera pergi dari sini dan laporkan pada pihak Akademi Kekaisaran, bahwa yang dikatakan oleh cucuku itu tidak benar,
karena ia selalu berhalusinasi kakaknya masih hidup, padahal telah meninggal, hanyut di sungai 2 tahun yang lalu. Nenek Fan Er itu mengusir Fang Yuan dan Xiao Yue. Betulkah? Sahut Fang Yuan berpura-pura terkejut. Tapi kenapa kondisi desa kalian sangat mengenaskan sekali? Selidiknya makin curiga ada sesuatu yang mereka sembunyikan di desa kecil ini. Yang dikatakan oleh nenek ini benar. Pria sepuh tiba-tiba menghampiri mereka. Kami sebenarnya kekurangan bahan makanan, karena jauh dari kota Wuye dan kami juga cuma mengandalkan perburuan siluman untuk kebutuhan pokok kami. Tetapi akhir-akhir ini sangat sulit menemukan hewan siluman sehingga kami menderita kelaparan dan anak-anak muda di desa ini memilih meninggalkan desa untuk mencari kehidupan lebih baik di kota, katanya lagi dengan senyum tipis. Fang Yuan merasa heran. Basis kultivasi pria sepuh ini cukup tinggi, yaitu ranah Tianzun. Bagaimana mungkin di desa kecil dan terpencil ada ahli bela diri sekuat dirinya, sedangkan patriark klan-klan di kota Haosan tidak ada yang mencapai basis kultivasi setinggi itu. Kultus Xiangshu 2. Kalung saudari Yin tidak ada di kamar, apakah nenek menyimpannya? Fan Er keluar lagi dari rumah gubuk kayunya dan neneknya hanya tersenyum masam menatap cucunya itu. Fan Er, kamu berhalusinasi lagi. Fan Yin sudah lama meninggal dan hanya kamu saja cucu nenek satu-satunya, sahut nenek Fan Er tersebut dengan ekspresi wajah sedih. Sedangkan penduduk lainnya juga berbisik-bisik kalau ini sudah kesekian kalinya Fan Er berhalusinasi dan meninggalkan desa mencarinya kakaknya. Fan Er terkejut mendengar ucapan mereka, bahkan neneknya juga ikut mengatakan kalau dirinya sedang berhalusinasi. Kenapa kalian mengatakan aku berhalusinasi? Bukankah tadi pagi putri-putri kalian juga dibawa pergi oleh orang-orang berjubah hitam dari kultus Xiangshu? Fan Er terduduk lesu, air matanya mengucur deras. Dia kemudian menatap Fang Yuan dan Xiao Yue. Kakak, tolong aku. Semua yang kukatakan tadi adalah benar. Fan Er hanya berharap pada kedua murid Akademi Kekaisaran untuk menegakkan keadilan. Mengambil kakaknya kembali dari kultus Xiangshu, apalagi nanti malam akan muncul bulan purnama, waktu yang paling tepat untuk mengadakan ritual bagi kultus Xiangshu. Xiao Yue menatap Fang Yuan, ia tidak bisa mengambil keputusan dan lagi-lagi hanya bisa bergantung pada suaminya itu yang tampak terdiam menatap Fan Er. Pria sepuh yang berada di sebelah nenek Fan Er menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kalau tuan muda dan nona muda curiga kami terlibat dalam kultus Xiangshu, maka kalian boleh melakukan penyelidikan di desa kami ini. Dia tersenyum menatap Fang Yuan. Walaupun desa ini sangat miskin, tetapi kami tak akan melakukan hal tercela begitu, katanya lagi sembari menengadah menatap langit. Nenek Fan Er langsung memegang pundak Fan Er dan berkata, mari kita masuk ke rumah. Jangan membohongi tamu dari Akademi Kekaisaran, nanti kita dihukum berat oleh mereka. Melihat Fang Yuan tidak merespon ucapannya, Fan Er dengan pasrah masuk ke rumah bersama neneknya, sedangkan pria sepuh itu masih sabar meladeni Fang Yuan dan Xiao Yue yang masih berdiri di depan rumah Fan Er. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya sekali lagi dan tidak menemukan keberadaan gadis-gadis yang diculik oleh kultus Xiangshu tersebut, sehingga ia merasa mungkin yang mereka katakan bahwa Fan Er sedang berhalusinasi adalah benar. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada pria sepuh tersebut. Maafkan kami telah mengira desa ini terlibat dalam kultus Xiangshu itu hahaha. Fang Yuan tertawa masam. Tidak. Itu adalah tindakan wajar, apalagi para kultus Xiangshu ini telah meresahkan penduduk di wilayah klan Mo ini,
bahkan beberapa gadis-gadis di desa kami ini juga dibawa oleh mereka. Sahut pria sepuh itu dengan ekspresi wajah sedih. Kalau begitu kami akan melanjutkan perjalanan dan nanti akan meminta pada klan Mo untuk memberantas kultus Xiangshu hingga ke akar-akarnya, agar tidak terjadi penculikan terhadap para gadis-gadis remaja lagi, kata Fang Yuan sembari berpamitan pergi meninggalkan desa. Pria sepuh itu langsung tersenyum setelah mendengar ucapan Fang Yuan, sedangkan Fan Er sangat sedih saat melihat harapan satu-satunya yang bisa menolong kakaknya, malah pergi meninggalkan desa tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apakah ini karena dia masih anak-anak? Sehingga tidak ada yang mau mempercayai ucapannya. Di tempat lain, Mo Chen dan rombongannya telah bergerak sangat jauh mengejar Fang Yuan dan Xiao Yue. Namun, mereka tidak menemukan keberadaan pemuda yang telah mempermalukan anggota klan Mo-nya tersebut. Hei, sepertinya mereka tahu telah diikuti. Mo Chen menatap dua anggota assassin klan He. Aku juga berpikir demikian. Sahut He Jiu memperlambat laju kuda silumannya. Pemuda itu sangat cerdik. Jangan-jangan ia telah bersembunyi di kota Wuye. He Jiu berspekulasi. Kalau begitu aku akan kembali ke sana dan kamu melanjutkan pengejaran hingga ke selatan. Sahut He Guan, tak ingin Fang Yuan mempermainkan mereka lagi. Mo Chen mengedipkan mata pada bawahannya yang langsung pergi mengikuti He Guan, karena Mo Chen curiga He Jiu sebenarnya mengincar anggota klannya di kota Wuye dan berpura-pura ingin mengejar pemuda yang telah mempermalukan anggota klannya agar tidak dicurigai. Seekor merpati siluman tiba-tiba hinggap di pundaknya dan sebuah gulungan kertas kecil diikat di kakinya. Mo Chen lantas mengambil gulungan kertas itu dan langsung tersenyum. Ada apa Gege? Tanya Mo Xia keheranan melihatnya senyum-senyum sendiri. Mo Chen menatap Mo Xia dan berkata, kultus Xiangshu kembali muncul di wilayah kita. Namun, kali ini ia muncul di wilayah timur, dan beberapa desa telah melaporkan telah terjadi penculikan terhadap gadis-gadis muda mereka. Mo Chen mengepal tangannya. Kali ini aku tidak akan membiarkan mereka merajalela di wilayahku dan aku akan memotong kepala, dalang di balik kultus Xiangshu ini. Mo Chen telah berhasil mendapatkan informasi mengenai kultus Xiangshu dan yang ia ketahui mereka akan melakukan ritual saat bulan purnama yang kebetulan jatuh nanti malam, sehingga akan mudah mencari keberadaan mereka. Kita akan bergerak dalam kelompok kecil dan menyamar menjadi pelancong. Bagi kelompok yang menemukan keberadaan mereka, langsung tembakan kembang api dan semua akan bergerak ke sana. Seru Mo Chen membagi tugas pada bawahannya. Baik Tuan Muda Chen. Para bawahannya langsung bergerak ke wilayah timur klan Mo. Apakah kalian tidak akan mengejar pemuda yang kami incar? He Jiu keheranan, karena Mo Chen tidak membentuk kelompok yang bergerak ke arah selatan untuk mengejar Fang Yuan dan Xiao Yue. Aku tidak tertarik lagi dengan mereka, karena kultus Xiangshu ini lebih berbahaya bagi klan Mo kami. Sahut Mo Chen yang satu kelompok dengan Mo Xia. Apakah kalian mengetahui seluk-beluk kultus Xiangshu ini? Atau jangan-jangan mereka adalah anggota kalian? Selidik Mo Chen menatap He Jiu yang tersenyum lebar mendengar pertanyaannya. Kalau kami mendapatkan teknik yang digunakan oleh kultus Xiangshu itu, maka kami akan melakukan teror di kota-kota besar. Bukan di desa-desa terpencil yang kebanyakan gadisnya tidak bisa berkultivasi hahaha. He Jiu tertawa terkekeh-kekeh dan langsung memacu kuda silumannya menuju arah selatan. Kenapa kita tidak mengirim seseorang untuk mengintainya? Mo Xia curiga assassin klan He itu terlibat dalam kultus Xiangshu, karena kedatangannya tepat saat ritual mereka nanti malam. Biarkan saja,
Kita lebih baik fokus pada temuan mata-mata yang ditempatkan di wilayah timur saja, sahut Mo Chen mengabaikan saran dari Mo Xia, karena ia merasa He Jiu benar-benar ingin menangkap pemuda yang telah mempermalukan anggota klannya tersebut. Episode sebelumnya, Kultus Xiangshu. Episode berikutnya, Kultus Xiangshu 3.